Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah. Ya, pada waktu itu masih mereka masih belum ada. Masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position gak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini. Tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa ya. Dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja, apa end product daripada sebuah jemaat, itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya, tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dinasti nih. Tetapi kita lihat tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia, mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Shalom Riverside, selamat pagi. Senang rasanya kami bisa bertemu Bapak Ibu meskipun hanya lewat media sosial atau lewat layar handphone Bapak Ibu sekalian. Tapi senang rasanya bagi kami untuk bisa tetap hadir, untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan waktunya untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dan saya harap setelah ini Bapak Ibu bisa menghentikan segala aktivitas untuk kita bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Saya akan buka ibadah online ini dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami, karena kami mengerti
Segala sesuatu yang kami kerjakan di tempat ini hanya satu, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami lewat karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, hanya untuk satu nama, yaitu Kristus, semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau memujimu Yesus, mengenalmu lebih lagi. Haleluya. Memujimu, menyembahmu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah kami Engkau sertai. Dan tangan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan di setiap jalan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mari sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Di setiap langkahku,
bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. We worship Kau yang berkuasa. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, katakan, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Hallelujah. Your will be done. Hallelujah.
Oke, Shalom Jemaat Rock Riverside terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Hari ini saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, terutama jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kalau sekarang hari-hari ini kita melihat berita, kita melihat Instagram atau sosial media, ya hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu mencekam buat banyak orang, ya begitu banyak ketakutan di mana-mana, ya angka COVID naik terus. Tapi saya berdoa supaya Tuhan tetap menjagai hati setiap saudara dengan damai sejahteranya yang melebihi segala akal di dalam Kristus Yesus anaknya. Dan saya percaya saudara ya, saya percaya betul dan saya pegang betul kebenaran firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil dengan sesuai dengan rencananya. Jadi saya percaya betul kalau Tuhan izinkan kita melewati sebuah musim yang unik ini, ya meskipun mungkin terasa begitu berat, terasa begitu mencekam, terasa begitu banyak problem atau himpitan di mana-mana, tapi saya percaya di balik semuanya ini Tuhan sedang mengerjakan sebuah karya yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini saya akan lanjutkan sharing saya ya, sermon series yang saya beri judul Life Changing Encounter ya. Kita sudah sampai ke part yang keempat. Ya, ini saya ajak saudara untuk kita sama-sama melihat beberapa cerita di Alkitab tentang perjumpaan orang-orang yang mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya, dan bagaimana perjumpaan itu mengubah hidup mereka ya. Kita belajar dari pengalaman kedua murid Yesus ya, yang di tengah-tengah keterpurukan mereka, di tengah-tengah kebingungan mereka, di tengah-tengah keputusasaan mereka kembali ke kehidupan lama mereka, tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus dan bagaimana perjumpaan itu kembali membangkitkan iman mereka dan mengubah hidup mereka. Lalu kita juga belajar dari kisah Nathanael ya, di mana dia datang kepada Yesus membawa pertanyaan dan keraguan-raguannya, tapi bagaimana justru dengan lewat perjumpaan itu Nathanael bisa mengalami sebuah perjumpaan dan pengenalan yang dalam, yang sejati akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu beberapa minggu yang lalu di series yang sebelumnya, part yang ketiga, kita belajar dari perempuan Samaria. Ya, bagaimana dia bertemu Yesus di pinggir sumur, di tempat di mana dia menghindari banyak orang, ya dia menghindari orang-orang karena dia hidup di dalam guilt and shame, di dalam kemalu-maluannya dia karena hidupnya yang begitu berantakan, hidupnya yang penuh dengan aib. Tapi bagaimana justru perjumpaan dia dengan Yesus di tepi sumur itu, ya dia bertemu dengan sosok air hidup itu yang akhirnya benar-benar bisa memberikan kepada dia kepuasan jiwa yang sejati, dan bagaimana itu mengubah hidup dia, dan bagaimana lewat hidup dia kembali ke kampung halamannya memberitakan Injil dan memenangkan banyak orang. Nah, ini kita bisa lihat dari sermon series ini ya saudara ya, bagaimana kita tuh seringkali mengalami perjumpaan dengan Yesus itu di tempat-tempat yang aneh, di tempat-tempat yang kita tidak duga sebelumnya ya. Kita mungkin secara manusia bayangan kita, inginnya kita adalah bertemu dengan Yesus di padang rumput yang hijau, di puncak gunung, di tempat di mana semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik, semuanya bagus. Tapi kita bisa belajar di sini bahwa kadang Tuhan itu justru bertemu dengan kita di tempat-tempat yang kita tuh tidak sangka, di tempat-tempat di mana mungkin kita merasa hopeless, di tempat di mana kita mungkin merasa terhimpit, kita merasa putus asa, kita merasa takut. Tapi justru di tempat-tempat itu kita memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Kita mengalami sebuah perjumpaan yang mengubahkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya percaya, saudara, saya percaya betul, dan ini sering kali saya ulang-ulang dan saya berdoa supaya apa? Supaya kalau Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi, kalau Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah musim yang unik ini, saya percaya betul ada sebuah pengalaman berharga, ada sebuah karya yang indah yang Tuhan sedang kerjakan, di mana lewat musim ini kita bisa saja mempunyai sebuah perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, dan ini bisa menjadi sebuah musim dan tempat di mana kita mengalami sebuah pengalaman dan perjumpaan yang mengubahkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, saya akan ajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu kami masih merasakan betul Tuhan, Engkau begitu setia, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami masih bisa, meskipun bertemu secara online lewat teknologi, kami masih bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami bisa sekali lagi Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami sekali lagi diingatkan akan keindahan Injil-Mu. Biarlah apapun yang kami dengar hari ini bisa memberikan kami kekuatan,
bisa memberikan kami penghiburan, bisa memberikan kami kedamaian yang kami perlukan Tuhan, khususnya dalam menghadapi sebuah situasi yang sangat challenging ini buat kami. Terlebih lagi juga Tuhan, kami berharap, kami percaya firman-Mu itu juga bisa menerangi jalan kami, merubah perspektif kami, memberikan kami perspektif yang benar dalam kami menghadapi musim ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah hari ini saya akan ajak saudara, judulnya ya, hari ini saya beri itu judulnya Perjumpaan di Tengah Badai. Ya, ini saya percaya saya pernah sharing cerita ini ya, saya pernah sharing ayat ini beberapa 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi saya percaya hari ini firman ini juga masih perlu untuk kita renungkan kembali, karena saya percaya perenungan yang akan kita lakukan hari ini bisa menjadi sebuah perenungan yang sangat relevan dan berguna ya, khususnya dalam kita menghadapi hari-hari seperti saat ini. Ya, saya ajak untuk saudara kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari sebuah cerita yang sangat familiar ya tentunya, yaitu cerita di mana murid-murid Yesus itu bertemu dan mengalami sebuah pengalaman yang mengubahkan hidup mereka di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketakutan mereka, di saat mereka begitu takut dan putus asa ya, mereka sedang berada di atas perahu dan bagaimana mereka mengalami sebuah badai yang luar biasa, tapi justru di tengah-tengah badai itu mereka mengalami sebuah pengalaman yang mengubahkan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Saya ajak untuk saudara sama-sama buka dengan saya ke Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Saya akan bacakan buat saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ada 3 perenungan utama yang saya ajak saudara untuk lakukan pada hari ini, 3 poin utama ya. Yang pertama adalah pengalaman yang membawa kepada pengenalan ya, pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Lalu yang kedua, pengenalan yang membawa kepada ketenangan. Dan yang ketiga adalah pengharapan yang berakar pada Injil ya. Sekali lagi, pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Lalu yang kedua, pengenalan yang membawa kepada ketenangan, ya, ketenangan yang sejati, true peace, ya. Lalu yang ketiga, pengharapan yang berakar pada Injil. Ya, kita mulai perenungan yang pertama ya, pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ya, dulu saudara ya, kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya tuh punya sebuah hobi yang sekarang somehow hobi itu sudah hilang ya saudara, yaitu memancing. Ya, dulu 15 tahun yang lalu tuh saya pernah sempat suka banget sama yang namanya mancing. Nah, seperti yang kita tahu ya, kaum pria ya seperti saya ya, itu cowok itu kalau sudah punya hobi, kita tuh selalu begitu radikal dan all out dalam menghidupi hobi kita. Setuju ya saudara ya? Jadi di kurun waktu yang sangat singkat pada waktu saya punya hobi mancing itu, saya sangat begitu serius dalam memancing saudara ya. Saya beli pancing sendiri, saya beli semua peralatannya ya. Lalu suatu hari ya, saya dan beberapa teman saya itu memutuskan untuk kita menaikkan level memancing kita tuh satu tingkat lebih tinggi. Ya, yang biasanya kita mancing di pinggir sungai, hari itu kita memutuskan untuk kita pergi ke tengah laut untuk kita memancing ikan-ikan yang lebih besar, saudara ya. Nah, suatu hari pada waktu kita untuk pertama kalinya bersama dengan teman-teman saya ya, kita memutuskan untuk memancing di tengah laut. Pada waktu itu kondisi cuacanya nggak terlalu bagus, saudara ya. Kita lihat pada waktu itu winter ya, saya waktu itu di Australia. Pada waktu itu winter, kita lihat wah begitu dingin, angin begitu besar, tapi karena kita begitu ingin, sudah saking pengen memancing, kita tetap maksa untuk kita berangkat hari itu ya. Lalu seperti yang kita pikir saudara, sampai di sana ya, karena kita tuh nggak pernah ke tengah laut
Sebelumnya kita harus menggunakan sebuah perahu yang kita sewa beserta dengan instrukturnya. Ya, instruktur ini yang akan membawa perahu itu bersama-sama dengan kita ke tengah laut ya. Lalu instruktur itu berkata kepada kita, hang on guys gitu ya, tunggu dulu. Ini kalau melihat dari ramalan cuaca dan melihat keadaan cuaca sekarang, ini sepertinya akan ada badai dan ombak yang begitu besar di tengah laut gitu. Lalu kita ya saking pedenya ya, begitu pede dan sombongnya kita berkata sama instruktur itu, nggak apa-apa, kita tidak takut sama badai, kita nggak takut sama ombak ya, kita udah biasa dengan semua itu, apa kira-kira kita masih bisa berjalan ke tengah lautan? Lalu instrukturnya itu bilang kepada kami seperti ini, well kalau kalian maksa sih bisa, tapi saya rasa kalian nggak akan tahan merasakan ombak lautan. Lalu dia bertanya seperti ini, apakah kalian pernah sebelumnya pergi ke tengah laut di saat ombak itu begitu tinggi dan angin itu begitu kencang? Lalu kita jawab dengan pedenya, tidak pernah, tapi kami yakin kami bisa. Nah, singkat kata saudara, kami tetap ngengkel ya, kami tetap ngengkel untuk lanjut ke tengah lautan, dan benar saja pada waktu kita sedang perjalanan ke tengah lautan itu, kita benar-benar tidak menduga apa yang akan kita rasakan pada hari itu. Ombaknya begitu tinggi, anginnya begitu kencang, ya saking kencang dan ombaknya itu tingginya seperti itu. Ya beberapa teman saya itu mulai dari awal hingga akhir perjalanan memancing itu, mereka tuh hanya bisa muntah-muntah dan mereka tuh mabuk perjalanan dan sama sekali akhirnya tidak memancing sama sekali. Saudara. Kita nggak bisa tahan dengan ombak yang begitu kencang dan angin yang begitu keras pada hari itu. Nah, pertanyaan saya adalah gini, saudara. Pertanyaan saya pada waktu kita melihat cerita ini adalah gini. Kita tentu semua sudah tahu ya bahwa mayoritas murid-murid Yesus itu adalah orang Galilea, ya. Dan kita udah sering banget belajar dari Alkitab dan kita sudah tahu bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah pemancing. Ya, mereka nelayan. Mereka adalah nelayan yang profesional. Mereka bukan pemancing amatir seperti saya. Mereka adalah nelayan profesional, dan bahkan orang-orang Galilea itu adalah orang-orang yang hidupnya begitu erat dengan kelautan. Ya, mereka tuh udah yang namanya pergi ke laut dan menjadi nelayan itu adalah sesuatu yang udah mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Nah, tentu saja saudara ya, orang-orang yang merupakan nelayan profesional ini tentu saja mereka pasti bisa membaca cuaca pada saat itu. Sehingga kalau saya bisa simpulkan ya, tentu saja mereka pasti tahu bahwa pada hari itu sebelum mereka bertolak ke danau, mereka bertolak ke tengah lautan itu, tentu saja mereka sudah tahu bahwa akan ada badai yang menghalangi mereka. Setuju ya saudara ya? Atau mungkin ada beberapa di antara saudara yang tidak setuju dengan statement saya ini. Oke, mungkin saya ganti pertanyaannya. Kalau mungkin saudara berkata kepada saya, oh enggak, belum tentu. Belum tentu meskipun mereka adalah nelayan, belum tentu mereka tahu bahwa pada hari itu akan ada badai. Oke, kalau gitu pertanyaan saya begini. Tentunya kita percaya bahwa Yesus yang pada waktu hari itu adalah 100% manusia. Dia juga adalah Yesus yang 100% Tuhan. Ya, kita lihat dari banyak cerita di Alkitab bahwa Yesus selain dia 100% manusia, dia juga adalah 100% Tuhan yang maha tahu. Dan Yesus tentunya tahu bahwa pada waktu hari itu dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, akan ada badai yang menanti mereka di tengah danau. Setuju saudara? Setuju? Nah, kalau saya boleh paraphrase ini ya, dan saya boleh naikkan ini ke satu level lebih tinggi, ya saudara jangan kaget, saya akan mencoba untuk membuat statement ini, ya adalah kehendak Yesus untuk membawa murid-muridnya masuk ke dalam badai. Nah, kita mesti tahu ya saudara ya, bahwa kekristenan bukanlah sebuah iman atau agama yang menentang penderitaan. Ya, kekristenan itu bukan sebuah cara atau jalan di mana saat kita percaya Yesus, maka semua jalan kita menjadi mulus, segalanya menjadi mudah. Hidup kita terlepas dari penderitaan, hidup kita terlepas dari badai, hidup kita terlepas dari pada segala permasalahan atau kesusahan. No. Hidup bersama Yesus tidak menjanjikan hidup yang bebas dari badai. Melainkan bersama Yesus, setiap badai punya tujuan yang mulia. Saya bikin sebuah quote di sini, saudara bisa baca sama-sama di rumah. Life with Jesus is not storm free, but with Him every storm is purposeful. Nah, di dalam cerita ini apa tujuannya? Mengapa Yesus sengaja membawa mereka masuk ke dalam badai?
Apa tujuannya? Nah, jawabannya kalau kita teliti, ya kita bisa lihat di ayat 41. Mari kita coba baca sama-sama ayat 41, Saudara. Perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang sangat unik di sini. Ada sesuatu yang kita mesti benar-benar perhatikan di sini. Di ayat 41 ada sesuatu yang aneh. Ayat 41 berkata seperti ini. Setelah semua cerita itu terjadi, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perhatikan baik-baik. Setelah mereka mengalami badai yang begitu luar biasa ini, lalu mereka melihat Yesus meredakan badai tersebut, mereka menjadi sangat takut dan mereka berkata seorang kepada yang lain, garis bawah ini Saudara, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, pertanyaan saya adalah gini, apakah murid-murid Yesus ini baru bertemu Yesus hari itu? Jawabannya tidak. Apakah murid-murid ini sebelumnya tidak kenal siapa Yesus itu? Tentu tidak. Karena murid-murid ini ya sudah setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ada. Mereka selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi pelayanan. Ya, mereka makan bersama Yesus, mereka tidur bersama Yesus, ya, mereka hang out bersama Yesus, dan mereka bukan hanya cuman follow Yesus di Instagram seperti itu, tapi mereka secara literally mereka follow Jesus everywhere he goes, gitu. Jadi mereka tentu saja bukan baru pertama kali itu kenal dengan seorang yang bernama Yesus. Mereka bukan hanya hari itu bertemu dengan seorang yang bernama Yesus, tapi kenapa, Saudara, kalau kita perhatikan di sini, baru hari itu mereka bertanya satu dengan yang lainnya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, apa maksudnya di sini? Artinya adalah seperti ini, Saudara. Murid-murid Yesus selama ini tidak kesulitan ya untuk mengenali Yesus sebagai guru yang baik. Murid-murid Yesus sudah melihat bahwa Yesus adalah nabi yang luar biasa, yang mampu melakukan mujizat, yang bisa berkhotbah penuh dengan otoritas dan keren sekali. Yesus adalah guru yang sangat pandai dalam mengajar kitab suci. Yesus adalah sebuah tokoh yang luar biasa. Tapi pada waktu hari itu, untuk pertama kalinya, di tengah badai tersebut, mereka untuk pertama kalinya menyadari bahwa Yesus bukan aja seorang guru yang baik, Yesus bukan aja hanya seorang nabi yang hebat, tapi dia adalah Allah semesta alam. Nah, ini adalah tujuannya. Kenapa Yesus mengajak mereka masuk ke dalam badai? Kenapa? Untuk membawa mereka kepada pengenalan yang sejati akan siapa Yesus itu. Nah, Saudara coba perhatikan ya, saya berusaha untuk tampilkan di sini ya sebuah image yang saya temukan di internet ya. Kalau Saudara baca ya di ayat yang ke 37 ya, ini Alkitab menggambarkan bahwa ini adalah sebuah taufan yang sangat dahsyat. Sehingga sampai ombak itu menjembur masuk ke dalam perahu, sehingga itu membuat murid-muridnya ini begitu ketakutan. Sekali lagi saya ingatkan, murid-murid Yesus ini adalah orang-orang nelayan yang profesional. Mereka tentunya bukan hanya baru hari itu aja bertemu yang dengan namanya badai. Ya, mereka bukan orang yang gampang takut dengan ombak. Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan hari itu, ya, ombak yang terjadi hari itu adalah ombak yang lebih dahsyat, taufan yang lebih dahsyat yang mereka tuh nggak pernah alamin sebelumnya. Yang sehingga akhirnya itu membuat mereka sangat takut. Ya, bahasa Inggrisnya mungkin yang kata yang paling tepat untuk menggambarkan yang badai yang terjadi pada saat itu adalah kata tempest. Ya, dan gambarnya Saudara bisa lihat di sini ya. Nah, pada waktu kita melihat gambar sebuah badai, sebuah ombak yang seperti ini, ya, ini adalah sebuah gambaran yang menakutkan, Saudara. Pada waktu kita melihat kayak sebuah fenomena alam gitu ya, freak of nature gitu ya, kita melihat sebuah fenomena alam yang menakutkan seperti ini, itu memberikan kepada kita sebuah sense of Saudara ya, sebuah perasaan yang begitu menakutkan. Kenapa? Karena ini memberikan kepada kita sebuah sense bahwa alam itu di luar kendali kita. Setuju, Saudara ya? Kalau kita melihat gempa bumi atau kita melihat badai yang luar biasa, itu sangat menakutkan karena kita akhirnya sadar bahwa alam ini adalah sesuatu yang sangat liar, yang di luar kendali kita. Tapi hari itu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ombak yang begitu dahsyat itu, ya, taufan yang begitu dahsyat itu menjadi diam dan sangat teduh dan tunduk kepadanya hanya dengan sebuah hardikan, diam dan tenanglah. Dan ini yang sedang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Nah, kita mesti tahu seperti ini, Saudara ya. Seringkali Saudara ya,
seringkali ya, Tuhan membawa kita masuk ke dalam badai atau keadaan di mana kita merasa tidak mampu atau berdaya. Kenapa sih? Untuk menunjukkan kebesarannya kepada kita. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan dan kita bukan. Bahwa Dia adalah yang memegang kendali segala sesuatu di dalam alam semesta ini dan kita bukan. Bahwa Dia yang in charge, Dia yang berdaulat akan segala sesuatu ini dan kita bukan. Dan kita tidak bisa melakukan apapun di luar Dia. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia begitu besar, lebih besar dari badai apapun yang mereka takutkan. Seringkali saudara, seringkali ya, di saat kehidupan kita ini begitu normal, di saat semuanya baik-baik saja, ya, di saat segalanya itu lancar buat kita, di saat kita ini merasa kita mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan itu menjadi begitu kecil, bukan? Ya, mungkin secara mulut kita, di mulut kita bilang bahwa oh, Tuhan adalah Raja di dalam hidupku. Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Tapi kalau kita jujur dengan diri kita masing-masing, Tuhan begitu kecil di dalam hidup kita. Dia mungkin hanya mengambil peran figuran atau menjadi peran life support di dalam kehidupan kita. Kita atur agenda hidup kita sendiri, kita pegang kendali atas hidup kita sendiri, ya, kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri, kita mengatur sedemikian rupa hidup kita untuk menjamin masa depan kita sendiri. Ya, Tuhan hanyalah sebuah bagian kecil di dalam kehidupan kita. Tapi saat seringkali Tuhan membawa kita masuk ke dalam badai. Seringkali Tuhan membawa kita ke dalam posisi atau keadaan di mana kita merasa hopeless atau nggak mampu. Kenapa? Untuk sekali lagi mengingatkan kepada kita. Untuk sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang besar. Lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Dia mengingatkan pada kita bahwa Dia adalah Tuhan, kita bukan. Dia yang berdaulat. Dia yang memegang kuasa. Dia yang memegang kendali dalam kehidupan ini. Nah, lalu yang berikutnya, saudara, yang kedua ya, menurut saya ada gambaran yang lebih besar ya, karena Yesus menurut saya bukan hanya ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia mampu meneduhkan ombak dan taufan di danau pada saat itu, tetapi terlebih lagi Tuhan ingin meneduhkan ombak dan taufan yang ada di dalam hati kita. Setuju saudara? Karena kalau kita jujur sama diri kita, ya ada ombak yang lebih besar, ada badai yang lebih besar daripada badai yang di luar sana, yaitu ada badai di dalam hati kita. Ya, kita ini adalah manusia yang hati kita ini selalu bergelora. Setiap hari kita diombang-ambing rasa takut, kita diombang-ambing rasa kekhawatiran, kita diombang-ambing segala kegalauan di dalam hidup ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya Tuhan itu meneduhkan badai yang ada di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan baik-baik di ayat 40 dan 41, saudara. Di ayat 40 dan ayat 41, ada sesuatu yang interesting ini. Perhatikan baik-baik, ayat 40 sampai 41. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perhatikan baik-baik, ada dua kata takut di situ ya. Yang pertama di ayat 40 ya, Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Lalu di ayat 41 ada kata takut yang kedua, yaitu mereka menjadi sangat takut. Nah, coba saudara, kita sama-sama renungkan ini ya. Kira-kira kalau yang di ayat 40, ya, kata takut yang pertama, itu kira-kira murid-muridnya ini takut kepada siapa? Takut kepada badai, bukan? Mereka melihat badai, mereka melihat ombak yang begitu mencekam, ya, mereka merasa akan mati, mereka menjadi begitu takut. Ya, tapi begitu badai ini diteduhkan, ya, begitu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka akan siapa Dia sebenarnya. Ayat 41 interesting saudara, mereka menjadi sangat takut, bahkan lebih takut daripada sebelumnya. Nah, ini kuncinya saudara, ini adalah kuncinya. Saudara mau bebas dari rasa takut? Saudara mau punya sebuah hati yang penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan sehingga saudara tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut atau teror atau apapun? Saudara mau terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan akan COVID, akan krisis ekonomi, akan apapun yang mungkin dunia ini bisa berikan? Apa solusinya saudara? Kuncinya adalah ini, dengan menggantikan ketakutan kita dengan ketakutan yang lebih besar, yaitu apa? Takut akan Tuhan.
Jadi kita coba renungkan ya, kita renungkan baik-baik ya. Masalah yang sebenarnya, saudara, masalah yang sebenarnya. Kalau hari-hari ini ya kita mengalami rasa takut, setiap hari diteror dengan kekhawatiran, setiap kali kita bangun tidur kita itu pikiran kita itu penuh dengan ketakutan ya, akan COVID, akan krisis ekonomi, akan masalah kesehatan, akan penyakit, akan ketakutan. Saudara tahu problem yang sebenarnya? Problem yang sebenarnya adalah kalau kita dikuasai rasa ketakutan itu, problem sebenarnya adalah ini, rasa takut kita akan Tuhan terlalu kecil. Pada waktu murid-muridnya takut akan badai yang mengancam nyawa mereka, mereka menjadi lupa bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada badai yang mereka hadapi. Saat rasa takut kita akan Tuhan melebihi rasa takut kita akan yang lain, disitulah kita akan memiliki ketenangan di dalam hati kita. Ketenangan yang sejati bersumber pada pengenalan, saudara. Pengenalan yang benar akan kedaulatan, kebesaran, dan kekuasaan Tuhan. Saat kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Bahwa surga dan bumi ini tunduk pada namanya. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini yang luput daripada kedaulatannya. Itu yang akan memberikan kepada kita ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Ya, makanya lagu Amazing Grace ya, kalau saudara tahu lagu yang lama ya, sebuah himne yang klasik, Amazing Grace, itu di bait keduanya ya, di bait keduanya. Itu berkata seperti ini, was grace that taught my heart to fear. Ya, kasih yang mengajar hatiku ini untuk takut. But fear, all fears in my life will be relief. Ya, tapi di saat yang sama, ketakutan itu yang membuat segala ketakutan yang lain di dalam hidupku menjadi sirna. Saat saudara mempunyai pengalaman yang pribadi bersama Tuhan, dan pengalaman itu membawa saudara pengenalan yang sejati kepada Tuhan. Saat saudara akhirnya benar-benar bisa melihat dan menyadari akan betapa besar dan berkuasanya Tuhan itu. Bukan Tuhan yang versi kecil ya saudara ya. Bukan Tuhan versi kecil di dalam kehidupan kita yang sering kita lupakan. Tapi saat kita untuk pertama kalinya menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup ini. Itulah yang akan membuat segala ketakutan akan hal lain sirna di dalam kehidupan kita. Kedamaian yang sejati timbul saat takut kita akan Tuhan melebihi ketakutan kita akan segala hal yang lain di dalam hidup ini. Nah, tapi saya akan tutup dengan ini ya. Mengenal kedaulatan dan kekuasaan dan kebesaran Tuhan itu belum cukup sampai di situ. Ya, ada yang kedua saudara ya. Selain kedaulatan dan kebesarannya, ada sebuah pengenalan yang lebih dalam yang menurut saya akan membuat pengharapan kita itu lebih kuat daripada itu. Yaitu apa saudara? Yaitu kita juga harus mengenal bahwa Dia bukan hanya adalah Tuhan yang besar. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa. Dia bukan hanya Tuhan semesta alam yang berdaulat akan segala sesuatu. Bukan hanya itu. Tapi kita juga harus mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita juga harus mengenal hatinya. Bahwa Dia juga Tuhan yang begitu care dan begitu mengasihi kita melalui Injil. Nah, inilah saya sampai ke poin saya yang terakhir. Pengharapan yang berakar pada Injil. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya saudara. Perhatikan baik-baik bagaimana saat murid-murid ini melihat Yesus sedang tidur di buritan, ya mereka membangunkan Dia dan berkata seperti ini di ayat ke-38. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, ini sungguh sebuah pertanyaan yang menurut saya ini sebuah ironi yang luar biasa. Ini sebuah ironi yang sangat memalukan saudara ya. Ciptaan menghardik dan mempertanyakan Sang Pencipta. Orang-orang berdosa, pendosa menanyakan Allah yang begitu kudus dan mulia. Ya, sebuah ironi, dan ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Ya, pada saat kita ini dihimpit oleh masalah, pada saat kita ini menghadapi badai, pada saat kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, ya, semua orang begitu panik, semua orang begitu pusing, semua orang begitu tercekam gitu ya saudara. Kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan ini tidak pegang kendali. Kita merasa seakan-akan Tuhan ini tidak mengerti dan tidak tahu keadaan kita. Tapi justru itu ironinya saudara ya. Ironinya adalah gini, justru di saat situasi yang mencekam di atas kapal itu, Yesus yang sedang tidur di buritan itu, yang murid-muridnya ini pikir justru Dia ini adalah orang yang tidak tahu dan tidak mengerti apa yang terjadi.
Justru dia adalah satu-satunya pribadi yang paling mengerti dan paling memahami apa yang sedang terjadi saat itu. Dia adalah seorang yang justru tahu dan berdaulat atas segala apa yang terjadi. Nah ini loh saudara ya, ini yang sering kali kita lakukan saat kita lupa akan Injil. Kita sering salah fokus, kita sering gagal paham. Saat keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita protes, kita marah, kita mempertanyakan Tuhan. Kok gini Tuhan? Why? Engkau tidak adil, engkau jahat, engkau tidak peduli padaku. Murid-murid itu tidak menyadari, ini ironinya saudara. Murid-murid itu tidak menyadari bahwa Yesus yang saat itu berada di kapal bersama-sama dengan mereka, duduk di hadapan mereka, adalah justru bukti kasih, kesetiaan, dan kepedulian Allah yang luar biasa tiada taranya bagi mereka. Anak Allah yang di Filipi 2 dikatakan seperti ini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia itulah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, demi meredakan badai yang sesungguhnya, ya, yaitu badai yang mungkin mereka nggak pahami saat itu, badai yang jauh lebih besar daripada badai yang mereka hadapi saat itu, yaitu badai murka Allah atas dosa. Itulah Yesus yang duduk di depan mereka itu, yang sedang berhadapan dengan mereka. Ia adalah anak Allah itu yang turun ke dunia untuk mati bagi mereka, menyelamatkan mereka dari badai yang jauh lebih besar dari badai yang sedang mereka hadapi saat itu. Jadi ingat saudara, ingat, setiap kali kita mulai khawatir, setiap kali kita mulai takut, setiap kali kita mulai kehilangan harapan, kita sedang bertanya kepada Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Kita sudah lupa terhadap Injil. Kita sudah lupa bahwa Dia sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala persoalan yang kita hadapi hari ini. Yaitu Dia sudah mati, memberikan dirinya bagi kita, menunjukkan kasih-Nya bagi kita untuk menyelamatkan kita dari badai terbesar yang tidak akan mungkin kita bisa selesaikan sendiri, yaitu badai kebinasaan kita karena dosa. Injil akan membuat kita selalu ingat akan hatinya Tuhan. Kalau Dia tidak meninggalkan kita di tengah-tengah badai kebinasaan kita di dalam dosa, malahan Dia justru menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati untuk kita, menyelamatkan kita. Dan surely, dan pasti, sudah pasti, kita tidak perlu meragukan Dia saat kita menghadapi badai apapun di dalam kehidupan ini. Charles Spurgeon, ya seorang teologian yang saya kagumi, pernah berkata seperti ini, God is too good to be unkind. He is too wise to be mistaken. When we cannot trace His hand, we must trust His heart. Saat kita tidak mengerti pekerjaan tangan Tuhan, kita selalu bisa mempercayai isi hatinya. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami proses yang begitu berat. Selama pandemi ini masalah terus menghimpit, silih berganti. Dan kita mungkin mulai bertanya, God, do you care? Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, apakah Engkau peduli? Ingat Injilnya saudara. Lihat salibnya, look to the cross. Saat kita tidak mengerti perbuatan tangannya, kita selalu bisa percaya isi hatinya. Dan salibnya adalah buktinya. Injil adalah buktinya bahwa Dia telah mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita. Bahkan di saat paling gelap sekalipun di dalam kehidupan kita. Saat kita mati di dalam dosa, Dia yang datang, Dia menyelamatkan, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Inilah sumber pengharapan dan ketenangan kita. Mengenal kedaulatan Tuhan dan juga kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas surga dan bumi. Di saat yang sama, Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Mengenal dua hal ini akan menghilangkan segala ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita, dan memberikan kita sebuah ketenangan dan kedamaian sejati yang kita perlukan untuk menghadapi segala badai apapun di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan tutup dengan sebuah quote dari John Piper. Ya, John Piper berkata seperti ini, in our suffering, it may seem like God has lost control, but remember, the one who cares for you created the universe. Di tengah-tengah penderitaan kita,
Seringkali kita merasa seakan-akan Tuhan kehilangan kendali, tapi ingat, Dia yang memperhatikan dan mengasihi kita adalah Dia yang menciptakan alam semesta ini. Nah, mungkin saat ini Dia sedang membawa kita masuk ya ke dalam segala proses dan badai ini untuk membawa kita ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan siapa Dia. Meluruskan hal-hal yang keliru di dalam hidup kita, membuat kita punya perspektif yang lebih benar akan Dia dan hidup kita, membawa kita kepada pertobatan yang membawa perubahan yang besar di dalam hidup kita. Mungkin selama ini ya di saat semuanya normal, saat semuanya baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Tanpa sadar Tuhan begitu kecil dalam kehidupan kita. Dan kita menaruh pengharapan kita itu kepada berhala-berhala kita. Ya, tapi lewat badai ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita bahwa berhala-berhala kita nggak bisa menolong kita. Ya, lewat badai ini sekali lagi Tuhan mengkalibrasi hati kita. Mengingatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang layak untuk kita puji, Tuhan yang layak untuk kita sembah. Ya, jangan salah fokus dan jangan gagal paham. Ya, setiap kali kita melihat berita, setiap kali kita melihat berita tentang COVID dan tentang segala sesuatu dalam hidup ini, ya tujuannya bukan untuk membuat kita semakin takut akan COVID-nya, bukan. Tujuannya untuk membuat kita semakin takut akan Tuhan. Untuk sekali lagi bukan melihat COVID itu begitu besar, melihat badai begitu besar, bukan. Tapi untuk melihat Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Jangan fokus kepada COVID-nya, tetapi fokus kepada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Di tengah-tengah segala kekurangan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di setiap hati kami, menyempurnakan firman yang sudah kami dengar ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar ini bisa kami simpan di dalam hati kami, memberikan kepada kami pengharapan, kekuatan, menerangi jalan kami, dalam kami melewati musim ini, mengingatkan kami akan perspektif yang benar, ya, sekaligus juga Tuhan bisa menuntun kami, untuk kami bisa keluar dari badai ini bersama-sama dengan Engkau, diubahkan, mempunyai sebuah pengalaman yang lebih dalam, mempunyai pengenalan yang lebih dalam, mempunyai pengenalan dengan perspektif yang lebih besar akan siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. God bless.